Ya, kita mulai aja lah ya, Mang Enang. Iya, Mang. Iya, Mang. Iya, Standing Mang. group, Iya, Bu. nggak bisa dibuka kameranya. Apa? Tutup aja dulu, Bu. Gak apa-apa. Kita Ya, bersama. ya, baik kita persiapkan hati kita. Kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita bersyukur untuk hari ini memberikan kembali waktu yang kita boleh bersama. Kita akan belajar bersama firman Tuhan. Kita mohon doakan Tuhan, supaya bicara kita juga dalam ibadah kita berkenan di hati. Ya, kedengaran tuh. Cek sound, bisa dengar suara? Bisa, Bu, bisa. Bisa. Udah, ini udah. Oh, iya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur untuk sore hari ini Tuhan perkenankan kami boleh bertemu kembali dalam persekutuan Zoom untuk kami belajar bersama akan firman-Mu. Berikanlah roh hikmat bagi kami dan sukacita agar firman-Mu boleh kami bicarakan, kami dengar, dan kami juga boleh mendapatkan hikmat di dalam pembelajaran ini. Berkati seluruh perangkat yang kami gunakan, jadikanlah hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, dan ujian kami menjadikan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam penyertaan dan pertolongan-Mu yang mau memulai persekutuan kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita menaikkan nyanyian pujian dari buku ND 756 ayat 1 dan 2.
bersamaku, ku bahagia. Kau memberkatiku, ku bahagia. Ya Allah, beri aku damai, ku beriman pada Tuhanku. yang menebusku, bahagia. Ku tahu Tuhan, Kaulah pembelaku, ku bahagia. Kaulah melawan iblisku, semangat imanku. Pendeta Nengrum, silakan. Mari kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita yaitu nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Lukas 12 ayat 29 sampai 34. Sebelum kita membaca dan melanjutkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan di malam hari ini kami masih diberikan nafas kehidupan. Kami mengucap syukur atas nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, di saat ini kami akan membaca sedikit dari firman-Mu. Sekolah hati, pikiran, serta telinga kami untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Di dalam kami mendengarkan firman-Mu ini, ada kuasa kegelapan yang tidak senang akan pembacaan firman ini. Kami tolak dalam nama Yesus, kuasa kegelapan itu hancur. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang berkuasa atas pembacaan firman ini. Hati kami memperlukan ini ya Tuhan. Tuhan, Opmu yang akan membawakan firman-Mu adalah hamba yang penuh dengan dosa. Sehinggalah Opmu di bawah kaki salib-Mu akan dapat memberitakan firman-Mu hanya seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ampunilah salah dan dosa kami ya Tuhan yang kami berbuat melakukan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah firman yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa surga. Amin. Lukas 12 ayat 29 sampai 34 yang berbunyi demikian dengan perikop hal kekhawatiran. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan hengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikian jam firman Tuhan.
Yang disebut berbahagia ialah kita yang mendengar terlebih mampu melakukannya dalam kehidupan kita hari pas hari. Amin. Dipersilakan hukum. Baik, terima kasih Pendeta Ningrum. Hukum. Shalom, Bang Inang. Dan Selamat bertemu kembali. Selamat malam, teman Tuhan, pada malam hari ini. Intinya dari ayat 32, ayat 19, ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan. Judul kawanan kecil Allah. Tuhan Yesus memberi peringatan dalam pengajaran kepada para murid untuk tidak menyerah pada kekhawatiran yang meresahkan dan membingungkan, terutama menyangkut soal makanan minuman dan kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka diberikan semangat supaya menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan untuk memperoleh kemudahan dan jalan keluar yang tepat. Keinginan untuk mengejar hal-hal duniawi yang diperlukan seringkali justru menjadi kerugian apalagi jika dikuasai ketakutan. Mereka disebut sebagai kawanan kecil, sebutan istimewa sebagai pusat perhatian Allah, bahwa mereka adalah anak-anak Allah, bagaimana orang atau anak-anak kecil, dan Allah adalah Bapa mereka. Kepada mereka Allah telah memberikan kerajaannya. Karena itu ketakutan tidak boleh menguasai mereka. Sebab orang yang dikuasai kekhawatiran bisa menakut-nakuti diri sendiri dengan pikiran-pikiran jahat yang akan datang, dan menempatkan diri pada kepedulian yang tidak perlu, yang sepatutnya dihindari. Bahkan kepada mereka dihimbau agar menjual segala milik dan memberikannya kepada hilang suaranya. Iya. Sinyal itu kelempar. Halo. Ya, Iya. oke. Ya. Teruskan ya, Amang. Iya, ini karena kalau saya suara dan gambar dari handphone, jadi lepas tadi dia apanya sinyalnya. Ya, saya lanjutkan lagi, Abang Inang. Ya, mereka disebut sebagai kawanan kecil, sebutan istimewa sebagai pusat perhatian Allah, bahwa mereka sebagai anak-anak Allah, dan Allah adalah Bapa mereka. Kepada mereka Allah telah memberikan kerajaannya. Karena itu ketakutan tidak boleh menguasai mereka. Sebab orang yang dikuasai kekhawatiran bisa menakut-nakuti dirinya sendiri dengan pikiran-pikiran jahat yang akan datang, dan menempatkan diri pada kepedulian yang tidak perlu, yang sepatutnya dihindari. Bahkan kepada mereka dihimbau agar menjual segala milik mereka dan memberikannya kepada orang miskin sebagai sedekah, supaya mereka fokus hanya kepada Allah, Bapa yang telah menyediakan bagi mereka harta yang tidak habis-habisnya di sorga. Apabila kita menghargai kekudusan dan indahnya hidup bersama Allah, kita tidak akan lagi mendambakan kemewahan dan kesenangan hidup di dunia. Tuhan Yesus adalah harta kekayaan kita yang ada di sorga. Kita menantikan kedatangannya sebagaimana telah dijanjikannya. Di dalam Dia ada tersedia segala sesuatu yang kita cari dan butuhkan, juga bagi kehidupan sehari-hari,
supaya kita tidak lagi mencari di luar Dia. Ini untuk membandingkan kita dengan manusia dunia dengan segala ketamakannya yang selalu mengkhawatirkan hidupnya. Begitu banyak orang yang hancur hidupnya karena ketamakan dan terlalu cemas memikirkan kekayaan dunia ini. Nasihat Tuhan Yesus ini menyuruh kita agar tidak menyiksa diri dengan segala kekhawatiran tentang hidup yang hanya akan membuat pusing kepala dan tidak akan pernah habis-habisnya. Sebab hidup itu sendiri jauh lebih berharga dari segalanya apa yang dicari dan dikhawatirkan oleh manusia dunia. Dengan kita hidup saja hari ini, itu sudah jauh lebih berharga dari segala apa yang ada di dunia ini. Demikianlah kita ada bersama dengan Allah senantiasa menantikan saatnya Tuhan Yesus menggenapi janjinya. Hidup berkenan di hadapan Allah adalah sukacita kudus yang jauh lebih berharga dari segalanya. Karena itu ikutlah Yesus. Amin. Sebagai renungan, janganlah khawatir akan hidupmu. Hidup itu jauh lebih berharga dari segala apa yang kita khawatirkan dan yang kita butuhkan sehari-hari. Yesus adalah Immanuel. Jadi kalau Immanuel, Allah beserta kita, tentu kita tidak akan direpotkan lagi dengan segala kekhawatiran. Sebagai bahan PA kita, yang pertama, apakah himbauan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya? Apa yang menyebabkan rasa takut dan khawatir manusia? Kedua, apakah yang telah diberikan Tuhan Yesus sebagai jaminan kepada para muridnya? Mengapa rasa khawatir itu menyiksa? Ketiga, bagaimana agar kita dapat menikmati hidup bersama Allah? Mengapa begitu banyak orang justru menyiksa diri dengan berbagai kekhawatiran? Baik, Amang Inang, saya tutup share screen. Kita boleh pakai waktu ini untuk berdiskusi. Hujan. Baik, silakan Amang Inang. Abang Jarilin dulu. Inang bau lah, udah rindu kita dengar suaranya lu. Iya, Inang Iya, Fitri. Mak. Inang bau lah. Ya, Mang Mosinton ya. Aku Iya, dengar dulu ah. Selama Dari ini selama kita. kita nggak dengar. Iya. Benar udah kangen ini. Iya, udah kangen sama Inang bau. Masa Aduh. sama Inang bau. Aduh. Itu Boleh. khawatir satu paket sama ketakutan ya, Mang ya. Iya, Khawatir, takut. Cemas. cemas. Sedangkan janganlah takut itu sudah berapa kali? 365 kali katanya tertulis dalam Alkitab. Jadi setiap hari gak perlu takut. Jadi takut, cemas, gelisah, khawatir itu satu paket. Dan itu sebenarnya jangan ada muncul di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Yesus. Karena kita harus fokus bahwa Tuhan Yesus itu tidak akan pernah meninggalkan kita dan tidak akan pernah membiarkan kita. Hanya itu saja sebenarnya yang kita pegang, kita tidak akan menjadi takut lagi. Gitu. Jadi memang kalau kita dikuasai ketakutan, sudah jelas itu membuat kita tersiksa sendiri. Tadi juga ada, saya nggak menjawab antara nomor satu, nomor dua, nomor tiga, tapi saya rangkum aja. Tersiksa memang, sehingga membuat kalau kita sudah tersiksa, berarti jiwa kita juga sudah tertekan, begitu ya. Hati kita juga sudah jantungan, nggak tenang. Ya otomatis
organ-organ tubuh kita pun semuanya nggak normal lagi bekerja. Jadi itu berkaitan semuanya. Sehingga orang yang ketakutan itu memang bisa mempengaruhi kejiwaannya. Di dalam dia berperan, di dalam dia beraktivitas sepanjang hari, ya bisa saja akhirnya serba salah lah, serba serba kacau lah begitu. Jadi itulah kalau menurut saya. Jadi memang eh, itu bukan sifat ya. Ketakut Ketakutan itu bukan sifat itu. Itu adalah satu apa perasaan yang muncul di dalam hati kita Perasaan. karena tidak ada suatu pegangan kita begitu. Jadi kalau sudah adanya pegangan, nggak perlu kita takut sebenarnya. Jadi pegangan itu dulu yang harus kita kuasai, yang harus kita eh, paham begitu. Jadi kalau kita sudah paham sekali sebagai pegangan kita adalah Yesus yang sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Jadi apalagi yang mau kita ragukan kalau sudah begitu. Akhirnya kita harus menguasai diri. Bila perlu seperti di kitab Mazmur itu Daud bilang kadang-kadang eh, hati kita sudah oke, tapi jiwa kita ciut, jiwa kita nggak berani. Jadi perlu juga kita berkata, berapa memotivasi jiwa kita. Hai jiwaku, bangkitlah kau, hai jiwaku. Nah, seperti Raja Daud juga di kitab Mazmur itu dia berkata-kata kepada jiwanya. Karena memang Raja Daud ini sebagai satu contoh sosok seorang yang penuh pergumulan, perjuangan dan peperangan dan ya masalah yang dihadapinya nggak putus-putusnya. Tapi dia selalu berakhir di dalam kemenangan begitu. Jadi satu waktu juga mungkin sangat berat sekali. Akhirnya dia harus bicara kepada saya nggak ingat di pasal berapa begitu Mazmur itu. Tapi ada itu dan pernah saya tertarik dengan itu. Dia berkata, Hai jiwaku, percayalah kau hai. Jadi ada satu waktu kita perlu menguasai diri kita, menguasai hati kita, menguasai jiwa kita karena perlakuan kita eh, apa pikiran kita itu adalah di dalam jiwa kita, kejiwaan kita gitu. Jadi itu harus perlu kita kita motivasi gitu. Jadi kalau hati kita sudah terfokus kepada janji Tuhan yang selalu akan menyertai kita, tapi jiwa kita masih ciut, jiwa kita masih gemetaran, jiwa kita masih apa ketakutan ya seperti belakangan-belakangan ini kan kita bisa lihat di HP kita masing-masing bagaimana Iran itu meluncurkan apanya itu peluru-peluru kendalinya itu Misalnya. dan bagaimana rudal-rudalnya dan bagaimana Yerusalem juga. Ini kalau kita nggak bisa menguasai diri, kita bisa ketakutan sendiri di siantar ini. Nah, tetapi apalah gunanya itu ya? Jadi kita harus harus ada iman lah, ada iman. Jadi dengan menghadapi segala sesuatu itu kita pakai iman begitu. Jadi itulah sebabnya iman itu sangat perlu sekali. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan, imanmu lah yang menyelamatkan engkau begitu. Itulah. Jadi akhirnya kita harus janji-janji Tuhan itu harus menjadi pegangan kita semuanya. Ya. Karena itu bukan dibawa lahir, karena itu bukan sifat seseorang, tapi itu adalah nggak tahu saya menjelaskannya bagaimana. Itu adalah yang muncul di dalam kepribadian seseorang karena ya katakanlah Perasaan. kurang kuat dia, kurang kurang iman dia dan sebagainya. Jadi satu-satunya apa? Karena segala sesuatu kalau kita hadapi dengan iman, ya semuanya akan apa? Akan damai, berakhir di dalam damai. Tapi kalau segala sesuatu kita hadapi dengan perasaan kita, dengan pikiran kita, wah hancurlah kita. Bisa kita terbawa arus. Jadi jangan kita terbawa arus, kita harus ingat Tuhan Yesus katakan,
kamu adalah terang dunia. Kita terang dunia. Dan tidak dikatakan kamu adalah akan menjadi terang dunia. Tidak. Kamulah terang dunia, katanya. Jadi itu kita buktikanlah bahwa kita terang dunia. Jadi kalau kita lihat kawan kita ketakutan, ya mari kita hubungi dia, kita angkat telepon, jangan takut begitu. Itulah tugas kita. Jadi bagaimana kita menghadapi ketakutan itu, kita kasih tahu sama orang-orang, kuatkan imanmu, janji Tuhan ada. Tuhan itu maha baik ya, dia sangat-sangat mengasihi kita gitu. Memang betul, tapi kalau orang yang sudah ketakutan, melihat yang di video-video itu, banjir lagi di Dubai itu, wah dia yang berteriak-teriak di kamarnya. Itu sudah kejiwaan, itu sudah nggak benar itu. Jadi kalau kita lah sebagai pengikut Kristus ini, marilah kita buktikan bahwa kita pengikutnya. Kita kalau kalau pengikut Kristus, kalau Kristus mengalahkan dunia, ya kita juga mengalahkan dunia begitu. Itu artinya kita mengikut Yesus. Gitu. Itu ajalah dulu, Mang, cerita. Ya. Ya, jadi yang Inang bilang tadi di Mazmur 42 dan 43. Iya, iya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan Iya, gelisah iya. di dalam diriku? Itu Betul. ada di Mazmur 42 ayat 5, ayat 11, dan Mazmur 43 ayat 5. Iya. Jadi mungkin jarang kita menganalisa seperti itu. Kalau kita takut gitu. Kalau kita tertekan. Tapi mungkin hati kita sudah betul-betul ingat janji Tuhan dan percaya kepada pertolongan Tuhan. Tapi jiwa kita belum. Akhirnya perlu kita komunikasi dengan jiwa kita. Supaya jiwa kita ini mengikuti hati kita sudah seperti apa begitu. Oke. Ya, baik. Shalom, Mamang Marwatal. Shalom, Mamang. Baru pakai tablet nggak bisa, jadi pakai HP ya. Saya ini. Oh ya. Ya. Oke. Tadi pagi yang Amang Marwatal tulis di grup itu, kalau sudah menyangkut kekhawatiran yang berlebihan itu jadi patologis ya. Ya, Mang. Menurut ini saya sih, ya bahwa wajar kalau khawatir itu sih ya bagian dari aspek psikis kita. Kalau patologis itu sudah sangat parah ya, sampai kepada bahkan bisa melakukan sudah terganggu lah kehidupannya, Mang, hari-harinya. Itu langsung dapat kita rasakan, itu memang dalam kecemasan, tensi kita naik. Ya. Dan bahkan bisa melakukan tindakan-tindakan yang destruktif, yang agresif. Ya, jadi kita sangat bersyukur dengan setiap kata-kata firman Tuhan yang memberikan melepaskan segala ketegangan dan kecemasan. Nah, kekhawatiran ini, sadar atau tidak, itu akan selalu saja merongrong kehidupan setiap orang. Tapi itulah makanya kalau kita tidak punya basis yang kuat di dalam firman Tuhan, kekhawatiran itu akan bisa menjadi sesuatu yang fatal juga. Shalom Narwastu, apa kabar? Baik, apa kabar di Jayapura? Selamat malam semuanya. Selamat malam. Oke, baik Amang Inang. Siapa lagi yang mau melanjutkan dari Inang Vince tadi? Oke, boleh saya lanjut aja ya. Iya. Iya, tapi ini dari perspektif yang lain.
yang agak sedikit, tapi tetap ada hubungannya dengan ini. Saya tadi tertarik dengan pertanyaan di nomor 3. Bagaimana agar kita dapat menikmati hidup kudus bersama Allah? Mengapa begitu banyak orang justru menyiksa diri dengan berbagai kekhawatiran? Nah, di alinea terakhir tadi saya menarik gitu ya, di alinea terakhir penjelasan nasihat. Jadi kalau nggak salah sih, saya ikut tadi nasihat Tuhan Yesus ini menyuruh kita agar tidak menyiksa diri dengan segala kekhawatiran tentang hidup. Ya. Yang hanya akan membuat pusing kepala dan yang tidak akan pernah habis-habisnya. Sebab hidup itu sendiri jauh lebih berharga dari segalanya. Apa yang dicari dan dikhawatirkan oleh manusia di dunia ini. Sebab hidup itu sendiri jauh lebih berharga dari segalanya apa yang dicari dan dikhawatirkan oleh manusia dunia. Dengan kita hidup saja hari ini, itu sudah jauh lebih berharga dari segala apa yang ada di dunia ini. Demikianlah kita ada bersama dengan Allah senantiasa menantikan saatnya Tuhan Yesus menggenapi janjinya hidup berkenan di hadapan Allah, bersukacita dan kudus dan seterusnya ya. Jadi saya ada pas mungkin ya ada memori lama ya, mungkin nanti bisa kita diskusikan. Memori lama keluar di otak saya waktu Inang Vincent tadi pas bicara itu, saya pergi ngambil kertas itu ya, karena saya pikir kekhawatiran ini sangat mendasar di setiap hidup manusia tua muda ya, tua muda, bukan hanya orang tua muda, apalagi yang setengah umur ya kan, karena ini menyangkut jiwa. Jadi pertama-tama memang kita sebagai orang Kristen ini ya, kita harus mengerti. Jadi gambar saya begini, mungkin bisa dilihat enggak dari situ ya? Bisa lihat enggak? Bisa. Nah, jadi yang saya pertama itu yang saya bundarin, kita ingat memori aja ya, dimemorikan aja. Yang lingkaran kecil itu adalah roh. Lingkar kecil. Ya. Roh. Lingkar kedua itu adalah jiwa kita. Lembar besar itu adalah tubuh. Bahwa kita adalah terdiri dari 3 unsur ini. Ya. Nah, waktu kita tidak mengenal Tuhan, ini terpisah satu sama lain, tidak ada kaitannya. Ya, sepertinya saling berdiri sendiri gitu. Ya, tetapi setelah kita mengenal Tuhan, terus ada dengan gambar yang nomor 2. Bisa lihat ya? Hah? Karena itu karena backgroundnya jadi hilang dia. Ya. Kalau tadi bisa, sekarang nggak bisa. Pertama bisa. Salahnya di mana tuh? Berarti tidak masuk dihilangkan oleh backgroundnya. Enggak, kameranya ini saya kira. Ya, ada background pemandangan. Iya. Itu yang menutupnya, mengcovernya. Gitu ya. Jadi mungkin ini. Ini. Nah, setelah kita berkaitan dia. Ya. Ada roh, ada tubuh, di tengah itu jiwa. Ya, di tengah yang lingkaran kecil itu adalah jiwa. Nah, yang terakhir ini kayak pipa.
yang kayak pipa itu. Jadi sebelah kanan itu adalah roh menuju ke sebelah kiri itu, tetapi yang di tengah itu yang ada kayak seperti salib ya, tapi itu sebenarnya bukan salib. Itulah jiwa tadi, dan sebelah kiri itu adalah tubuh. Nah, yang ada kayak salib itu sebetulnya keran, itu keran. Supaya lebih jelas. Jadi ada roh mengalir, jiwa ada kerannya, terus ada tubuh. Ya, oke. Kurang lebih begitu. Jadi ini memori yang lama muncul kalau kita sudah dilahirkan kembali. Sudah dilahirkan kembali, lahir baru. Yang diperbaharui oleh Tuhan itu adalah roh kita. Roh kita, segala sesuatu sudah disediakan dan diberikan untuk kita melalui roh kita. Di roh kita itu. Nah, sementara sekarang jiwa kita itu terdiri dari emosional, perasaan, pikiran. Ya. Nah, roh kita yang sudah diubahkan oleh Tuhan waktu kita lahir baru, dan segala berkat sudah disediakan, berkat surga ada di rohnya kita itu, tidak bisa mengalir ke tubuh kita yang nyata ini. Mengapa tidak bisa mengalir? Karena jiwa kita itulah persoalannya. Di dalam jiwa itulah kekhawatiran, di dalam jiwa itulah perasaan, di dalam jiwa itulah amarah. Nah, itulah yang menghambat segala berkat di sorga yang sudah diberikan di roh kita. Tidak bisa mengalir ke tubuh kita, ke hidup kita yang nyata ini. Nah, itu makanya dikatakan roh orang yang meninggal dan dia telah lahir baru, terlepas itu tubuhnya kelakuannya apa, itu udah pasti selamat karena memang sudah diubahkan oleh Tuhan seketika. Waktu kita lahir baru sudah diubahkan, roh kita itu sudah disucikan dan sudah diberikan segala berkat surga untuk kita. Nah, permasalahan kita adalah kekhawatiran itu di jiwa. Orang pemarah karena jiwanya. Jadi kita tidak bisa menarik segala berkat yang ada di roh itu yang telah diberikan ketika kita sudah diterima sebagai anak-anak Tuhan karena kita sudah lahir baru. Karena apa? Karena jiwa kita tertutup. Jiwa kita tertutup. Sehingga tubuh kita tidak dialiri oleh roh yang telah diberkati dan sudah diubahkan oleh Yesus. Nah, sekarang bagaimana cara kita? Memang sulit. Jadi orang pergi karena cemas, karena kekhawatiran dan segala macam. Jiwanya sebetulnya, jiwa yang bermasalah, bukan rohnya. Nah, tetapi orang banyak pergi. Buama yon, tuson, buama utepurut, katanya kan? Tidak, karena itu dia pikir rohnya. Asa marute pangiron, asa tabaju maridion, mari dikembangin, kan? Asa lau akta roh-roh jahat dari dia. Padahal kalau manusia sudah lahir baru, rohnya itu sudah diberkati dengan segala berkat sudah disediakan oleh Tuhan. Segala berkat sudah diberikan. Tinggal bagaimana jiwa kita. Sehingga kadang-kadang memang bisa kita seperti happy tanpa pengaruh roh tadi. Bisa. Contohnya mungkin di situ kan ada orang kaya itu ya, hai jiwaku tenanglah engkau karena
segala harta persediaan makanan sudah tersedia. Kurang lebih begitu kan? Kalau kita terjemahkan dengan sehari-harinya. Dia tanpa ada hubungannya dengan roh. Hai tenanglah jiwaku katanya. Karena dia sudah menumpuk hartanya di lumbungnya sudah tersedia semuanya. Tetapi bukan itu yang menjadi masalah. Jiwanya, jiwa kita sama seperti yang tadi, kecemasan yang berlebihan itu bukan oleh penyakitnya, bukan. Ternyata saya pelajari juga sekarang itu. Saya pelajari juga sekarang. Ya. Kesembuhan dalam roh kita sudah ada, kesembuhan disiapkan. Sudah ada kesembuhan itu. Saya pelajari itu saat ini. Maka Yesus mengatakan, oleh bilur-bilurku, engkau telah sembuh. Loh, kok bisa kan begitu? Ternyata setelah saya pelajari ulang, segala berkat kesembuhan dan segala sesuatunya itu sudah diberikan. Tinggal bagaimana jiwa kita menarik berkat itu ke tubuh kita yang nyata ini. Supaya bisa kita rasakan itu. Satu-satunya jalan adalah kita harus membuka keran daripada jiwa itu. Jiwa itu jangan tertutup. Buka keran itu. Sehingga roh, jiwa, dan tubuh kita selaras. Kalau tidak selaras, memang kekhawatiran yang tadi itu kita bicarakan segala macam itu akan sendirinya muncul. Sendirinya pasti muncul. Tetapi kalau roh kita yang telah diberkati, di sana berkat surga, segala sesuatunya sudah ada, selaras dengan jiwa kita. Jiwa kita mengalirkan itu ke tubuh kita ini, casingnya ini, yang hidup ini. Maka itu akan berjalan dengan baik. Inilah yang dikatakan kalau jiwa kita sudah selaras dengan roh kita, yang roh setelah lahir baru, maka jiwamu diselamatkan. Jiwa kita diselamatkan. Tubuh kita pun diselamatkan karena jiwa itu sudah membuka kerannya, membiarkan berkat roh itu masuk ke dalam tubuh kita yang fana ini. Setelah ini meninggal, kita ini meninggal nanti, Tuhan akan datang membangkitkan itu, memberikan tubuh yang tidak fana dan menyatukan itu kembali. Inilah yang ada di surga kelak. Ternyata itulah yang saya pelajari pas kebenaran tadi itu. Saya lihat baik terakhir dan pertanyaan ini. Ini maka saya bilang dari perspektif lain, saya melihat kekhawatiran seperti itu. Karena memang Lukas 12 ini sebenarnya adalah didasari dengan kekhawatiran sebenarnya. Nah, kalau kita sudah bisa jawab amarah dan lain sebagainya itu sebenarnya kalau sudah selaras roh kita yang terberkati, permasalahannya itu roh. Jiwa kita menerima dan membuka kerannya, mengalirkan ke jiwa kita. Jiwa kita mengalirkan ke tubuh kita, maka tubuh kita pun otomatis akan mengikuti bagaimana roh itu berjalan. Ya. Dan disitulah mungkin bisa kita temui ya bahwa kita yang dikatakan ayatnya nanti kita cari, yang lahir dari Tuhan adalah Tuhan dan lahir dari daging adalah daging. Nah di situ karena kita berlahir baru. Nah bagaimana kita bisa, kita ini sebagai daging? Dia bilang ya itu tadi, karena roh kita selaras dengan jiwa kita dan jiwa kita juga menerima berkat itu dan jiwa itu mentransfer masuk ke jiwa kita. Demikian juga sakit, penyakit. Sekarang saya coba seperti itu dan mudah-mudahan, ya, bukan mudah-mudahan, saya yakin pasti, saya menarik berkat itu, jiwa saya. Jadi selama ini, waduh saya sakit begini, aduh Tuhan, aduh begini. Nah, kepercayaan yang semu, ya, kepercayaan yang semu
Nah, untuk menarik itu sekarang, saya harus menggunakan imajinasi saya, ya, yang dikatakan dengan imajinasi yang alkitabiah, your imagination. Karena imajinasi itu saya pelajari saat ini adalah rahim daripada iman, rahim dari rohani kita. Ya, imajinasi itu, tanpa imajinasi, ya, iman kita ya tidak bekerja karena harapan tidak ada. Pengharapanlah yang memberikan iman untuk bekerja. Nah, jadi ini saya lihat untuk salah satu mungkin yang kita akan pelajari bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama adalah kita harus membuka keran jiwa kita, menerima berkat surgawi yang sudah ada di roh kita, yang sudah disediakan oleh roh Tuhan untuk kita bisa tarik di dalam kehidupan kita secara badani ini. Maka bisa terjawab, badan kita selaras dengan roh kita, maka itu akan bisa kita kita nikmati di dalam kehidupan kita. Kurang lebih itu, makanya saya bilang perspektif lain saya lihat, tetapi ya tidak jauh Bagus sekali Bang. berbeda. Saya merasa sangat terberkati dengan penjelasan Abang ini tadi. Dan saya juga jadi teringat ini di dalam 1 Korintus 5, 5 dari ayat 4 lah ya. Ya. 1 Korintus 5 ayat 4 dan ayat 5. Ini sehubungan dengan orang-orang yang sudah dilahirkan baru, lahir baru, tetapi akhirnya jatuh ke dalam dosa. Dan itu hubungannya dengan RPP kita itu ya. Betul. Kalau orang yang yang kona picang, manang di pabalis ya dari Uria, iya. Yang di ban, kena ban lah gitu ya, karena bahkan ya kalau misalnya Marsi 22 gitu contohnya, dosa yang tidak bisa dikompromi lagi, ya dia bahkan dikeluarkan dari jemaat. Iya. Jadi dari dalam 1 Korintus 5 ayat 4 dan 5 seperti ini juga dikatakan oleh Paulus. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu, nah ini orang yang melakukan dosa yang tidak terampuni itulah dosa yang fatal lah ya. Ya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, ini semakin jelas buat saya dari penjelasan Abang tadi itu, bagaimana relasi antara tubuh, jiwa, dan roh itu. Dengan gambar yang Abang buat tadi, saya sangat terbantu ya untuk memahami. Ya. Jadi kalau yang pertama tadi itu, yaitu hakikat yang semula lah ya, belum dikelola, seperti itulah keberadaan manusia yang diciptakan Allah. Yang mati, yang sudah mati terpisah dengan Allah. Yang pertama tadi? Iya, betul. Aha. Kemudian yang kedua? Ya, karena kita sudah lahir baru. Hidup baru. Sudah lahir baru. Yang kedua itu ya, sudah lahir baru. Tetapi roh kita belum ada bersinggungan dengan tubuh kita. Iya. Karena jiwa kita, ya, karena jiwa itu tadi yang kita sudah katakan tadi, ada amarah di sana, ada kebencian, ada dendam, dan lain. Itu yang menutup, itulah keran itu. Ya ditutup, kepahitan, dan lain sebagainya. Jadi yang ketiganya itulah ya, bagaimana peranan jiwa yang mempertemukan roh dengan tubuh menjadi utuh, pembaharuan manusia baru itu ya. Jadi ini iya,
Yang tanda panah itulah rohnya, dan tubuh kita di sini, dan yang di tengah itulah jiwa. Jiwa itu yang saya kasih dengan salib, itulah kerannya. Dia buka mata hati jiwa kita. Dengan terbukanya itu, maka berkat roh yang sudah tersedia, yang sudah diberikan, tersalur, disalurkan, dan juga kita nikmati dalam tubuh kita yang ada saat ini. Tubuh alamiah ini pun kita ikut menikmatinya. Karena kita bisa diselaraskan. Kurang lebih jadi ini kasus yang dikatakan oleh Paulus ini menarik, jadi jelas buat saya. Nah, jadi orang yang jiwanya masih tertutup, kerannya belum terbuka, roh yang sudah dibaharui itu tidak bisa mentransfer karunia Allah kepada tubuh. Betul. Sehingga tubuh masih tetap dengan karakter lamanya, rohnya dia sudah diperbaharui karena jiwanya belum menyatukan, belum membuka keran itu. Rohnya belum ditarik. Ya. Jadi walaupun tubuh lama kita memang sudah mati, tetapi dia harus ikut dibaharui. Saya jadi sudah tahap berikutnya itu memang memerangi tubuh. Memerangi tubuh. Nah, tubuh setelah jiwa dibaharui, karena begitu kita lahir baru, seperti kata Mang Jerudin tadi, itu seketika kita bergembira, seketika bersuka cita, karena rohnya lahir baru, dibaharui. Tetapi betul memang jiwa itu harus dirubahkan lagi. Jadi betul seperti kata Mang Jerudin tadi, jiwa itu ada 5, ada kehendak, ada emosi, ada intelek, ada imajinasi, ada memori. Nah, ini yang mempengaruhi, seperti kata Mang Jerudin tadi, menghambat. Turut dibaharui itu tidak turut dia dibaharui. Tidak turut dia. Jadi kehendak karena kehendak saja, makanya kehendak bebas itu diberikan kepada kita, sama dengan kepada Maria juga, kepada Hawa juga waktu di Firdaus, kehendak bebas itu diberi, lalu dia kehendaknya itu diubahkan oleh si iblis. Kehendaknya dirubahnya sehingga kehendak yang buruk. Begitu iblis memenangkan kehendak kita, maka dia sudah pergi. Kehendak yang kita menangkan. Jiwa kita tertutup sehingga berkat roh itu tidak mengalir. Jadi di jiwa itu ada kehendak, ada emosi, ada intelek, ada imajinasi, ada memori. Imajinasi tadi, memori itu. Jadi kalau memori orang terhadap akar-akar pahit, hidupnya akan semua pahit terus. Memorinya yang salah. Imajinasi, bagaimana kita mengimajinasikan. Intelek, kadang-kadang intelek orang bisa membuatnya seperti Thomas gitu. Kalau tak kulihat, aku tak percaya. Dan intelek tadi itu juga kalau orang-orang teologis, orang-orang sekolah teologi juga bisa mematahkan firman Tuhan dengan inteleknya seperti itu. Jadi bukan supranatural. Betul. Jadi yang terakhir setelah ini semua kita benahin, tadi jiwa tadi, kehendak, emosi, intelek, imajinasi, memori, baru kemudian memerangi tubuh. Karena tubuh itu tidak hanya nggak bisa diapain, karena dia lapar. Dia nggak punya apa-apa. Nah, itu yang harus diperangi, kehendak tubuh itu. Kehendak tubuh itu alami, begitu anak-anak dia lahir, begitu nangis, begitu lapar dia nangis, begitu nggak suka dia nangis gitu. Nah, jadi jiwa ini suatu keinginan yang harus dikendalikan, pokoknya memerangi tubuh. Iya. Itu di kitab Kolose bunuhlah katanya. Nah, kemudian ada juga ditulis Inang Amang di Mazmur
Mazmur Mazmur 23, Oh, gembala baik, gembala yang baik. gembala yang baik. Gembala yang Dan di baik. situ ada ayatnya, dia menyegarkan jiwaku. Ya. Ah, di situ dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku, dituntun dulu, Mang. Dituntun dulu. Ya, ya dituntun. Tapi Ujungnya menyegarkan jiwa. jangan bicara kalau itu kan gembala yang satu itu. Ya, kalau gembala dunia beda lagi nanti cerita. Banyak banyak interpretasi. Salah jiwa Ya. itu tadi. Jadi sepaham dengan Amang Jarudin tadi, dengan Inang Vince juga, yang benar-benar penyerahan diri dan percaya, iman tadi yang mengukuhkan kita semua itu saya kira. Jadi betullah kesimpulan dikatakan tadi. Apa mau kata imanmu lah yang menyelamatkan. Imanmu lah yang menyelamatkan. Betul. Itulah kesimpulannya. Jadi Jiwamu pelihara telah iman. diselamatkan. Ya. Iya, jiwamu telah diselamatkan. 1 Petrus 1, coba mungkin 1 Petrus 1 ayat 9. Kalau nggak salah ya, 1 Petrus 1. Di mana Petrus? 1 Petrus 1 ayat 9. Nah, dari 8b. Tujuan imanmu yaitu keselamatan jiwamu. Iya, dari 8b-nya, Amang. Jadi kalau saya baca dari 8b ya, di sini kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ya. Dan inilah yang diselidiki para nabi zaman dahulu sampai kini, keselamatan jiwa itu. Itulah yang diselidiki. Kalau kita lanjutkan ke 11 ya, yang 11 itu yang mengatakan yang 10. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Bagi kita lah. Nah, itu yang bahasa Yunaninya psyche. Ya. Psyche. Ya. Jadi itu perspektif dari perspektif dari yang lain itu saya pas tadi dicoel sama Inang Bao sih. Habis aku sih disuruh pertama kali, nggak ada persiapan. Kita rindu. Iya. Jadi perlu ini kita kembangkan ini ya, supaya orang paham, sehingga dia mengerti gitu. Betul. Iya. Iya. Jadi sebenarnya itu yang saya pelajari sekarang, Nang ya. Pelajari sekarang. Jadi apakah memang betul ya tubuh saya ini sakit? Ya betul sakit. Iya. Rasa itu ada. Rasa sakit itu ada. Saya tidak bisa pungkiri. Jadi itu ditolak emang. Ya, tetapi sekarang ya selama ini kan istilahnya kalau saya sakit ya beli berobat, peredam rasa sakit kan begitu. Nah, tetapi setelah saya ingat-ingat lagi, saya belajar lagi, nah, ternyata ya di waktu kita lahir baru segala berkat di surga sudah disediakan dan roh kita sudah diubahkan. Makanya kalau kita meninggal, roh kita otomatis sudah pergi. Bukan hanya berkata roh kita kembali ke yang punya. Bukan itu permasalahannya ternyata. Telah lahir baru. Ya, kalau Tuhan mau roh yang tidak percaya juga dibuang ke neraka toh. Nah, jadi itu berarti berkat itu di sana. Itu yang saya mau tarik. Jiwa saya yang selama ini karena perasaan tadi, pikiran tadi, ini saya harus tundukkan dengan berkat roh. Dan saya harus buka kerannya supaya selaras dengan
tubuh saya ini, yang saya kandung ini, sampai pada akhir hayat nanti. Jadi itulah Sehingga kemenangan roh itu sebenarnya, Mang. Betul. sehingga kita Kemenangan roh. Jadi roh berkuasa atas tubuhmu. iya, Ini dan kita menarik Berkuasa. lagi. Tapi kalau kita tidak Dikatakan oleh buka, Tuhan Yesus begini di Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. iya, Roh memang penurut, tetapi daging lemah. betul. lemah. Itulah dia. Karena Roh daging itu kalau sudah jiwa membuka diri dan menerima segala berkat itu, tubuh itu otomatis akan mengikuti kehendak roh. Karena Jadi itulah tadi katanya roh itu berkuasa iya, atas tubuh. melalui jiwa kita. Makanya saya dari dulu membaca itu yang memang dianggap orang sesat, sehingga orang kadang-kadang tidak mengakui bahwa roh itu berkuasa atas tubuh. Seperti yang selalu dikatakan, aku tidak mau dengan medis, bahwa roh memenangkan. Tapi itu pada puncak iman sebenarnya. Tapi kadang-kadang memang yang dikatakan itu kan seolah-olah directly. Seolah-olah. Roh berkuasa ke dalam tubuh directly. Iya. Ternyata tidak. Berkat, segala berkat yang ada di roh yang sudah Tuhan berikan kepada kita harus ditarik melalui jiwa kita dan itu dialirkan ke dalam tubuh jasmani kita. Ya itu tadi. Jadi itulah tadi kelanjutan dari apa yang dikatakan oleh Amang Kutajulu. Jadi kepatologis. Betul. Kecemasan Secara dalam tubuh. Tapi secara kalau kita balik, kedokterannya sukacita itu juga iya, membawa manfaat ke dalam tubuh. Makanya kesegaran jiwa tadi membawa ya kesegaran patologis juga. Jadi kalau diminta kita supaya berbuah, ya kita sudah bisa berbuah, menghasilkan buah. Ya, Iya. iya. Jadi itu buahnya ya, Nang ya. Iya, ada buahnya. Buktinya bahwa kita sudah hidup baru. Roh kita Iya, sudah sejalan dengan jiwa kita. iya, Itu iya, dia. iya. hidup baru. Jadi Kita itu di dalam istilahnya, perjalanan ini selalu kadang-kadang kalah menang ya, Nang. ya istilahnya itu kan kita sudah Ini lahir yang baru. tantangan ini. Udah lahir baru. Ya. Nah, Jadi nggak sampai sebatas kita hidup baru, ada buahnya. Iya. Gitu. iya, 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 iya. Dan ada keberanian tadi itu, juallah semua hartamu, berikanlah kepada orang miskin, bahwa aku Iya. akan Iya. itu tantangan yang cobaan bagi iman. Itu enggak hal yang sulit bagi kita. Nggak Kalau sulit. kita iya, tidak sulit itu. Tapi bagi orang yang kedagingannya kuat, nggak Oh, bisa. jangan harap. Dia berhitung-hitung itu. Di situ. Di situ juga sukacita dan kemuraman dan sukacita itu dipengaruhi oleh itu. Iya, ketenangan, tenang lagi. Dalam Iya, hati yang tenang kan ada dalam hati sejahtera. iya. Kalau kita sudah tenang, organ-organ tubuh kita pun tenang. Tak ada penyakit. Itu Ada. dia. Iya, Berarti jiwa kita itu harus mengadopsi itu. betul. Harus terima itu gitu loh. Maka jangan kan? sakit jiwa. Iya. Dalam nama Yesus. Terima. Amin. Sehat semuanya kita. Sehat Oh, semua. jadi ini juga menarik. Di Efesus 1 ayat 3, Ya. Efesus 1 ayat 3 dikatakan begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Saya pernah baca ini. yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Amin. Itu dia. Amin. Itu. Efesus 1 ayat 3 ya. Telah, bukan akan.
Ya. Telah. Telah. Nah, itulah kekuatan kita sebagai orang-orang yang sudah di dalam Tuhan itu ya. Iya betul. Jadi Secara itulah spiritual itu Tapi sudah diberikan. bisa dianggap orang kita sombong nanti Ya. kalau kita bilang gitu. Memang kadang-kadang kita menjadi orang melihat seperti Sombong. sombong overgrace. rohani. Padahal tidak. Saking senangnya kita bilang, waduh, aku Iya. menang, rohku begini sebagainya. Itu dibilang orang kita sombong rohani. Betul. Nah, Bukan hanya sombong lagi, Nangbo. Overgrace. Yeah. Overgrace. iya. Memang enak kali kalau udah diskusi kita. diskusi kayak gini. Sedikit. Enak. Amang Marwatal bagaimana? Udah aktif? Apa? Emang Bagaimana? Bisa diikuti tadi diskusi kita? bisa. Saya mendengar semua perenungan artinya dari setiap apa yang kita baca bisa kita hayati dan menuju kesempurnaan. Artinya kesempurnaan itu, hidup baru itu kan satu kesempurnaan yang akan kita capai. Ya, tapi progresivitasnya mungkin berbeda-beda di antara orang percaya. Speed, dia sampai kesempurnaan itu sampai kita nanti dipanggil Tuhan. Tapi ya tadi memang sudah disampaikan komponen jiwa itu kan yang menjadi pemantik, artinya di dalam 5 sikap atau 5 karakter yang ada di jiwa itu yang akan mempengaruhi sejauh mana kita menjadi sempurna seperti yang diharapkan oleh Yesus yang memberikan hidup baru itu kan. Disitulah bahwa khawatir itu saya pikir secara manusiawi artinya kita memakai pikiran kita kan, itu pikiran yang ada diberikan Tuhan, tetapi begitu kita masuk ke dalam pemikiran yang berlebihan di antara 5 komponen jiwa itu, di situ yang akan menjadi memperlambat menuju kepada kualitas hidup barunya. Kan tidak ujuk-ujuk datang. Hilang suaranya. Oh, putus. Mute. Hilang. Malam, Dok. Ya. Dari RS Permata Pamulang, Dok. Ya. Dok, maaf mau lapor. Oh, sedang praktek Amang Marwatal kali. Masih praktek. Malam minggunya nih. Tapi seperti perspektif yang kita barusan bicarakan itu, sebenarnya kan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, itu sebenarnya pencapaian itu menjadikan kehendaknya jadi di bumi ini seperti di surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Iya, jadi mengubah dunia ini, bumi ini, orang-orang yang percaya memiliki sukacita yang kita miliki tadi itu. Karena datang kerajaanmu, katanya. Datanglah kerajaanmu. Kerajaan Allah itu turun ke dunia ini. Di tengah-tengah kehidupan kita. Di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Iya.
ada kerajaan Allah. Itu dia. Ya, kerajaan Allah itu dengan segala kehendaknya ya enaknya. Iya, Ya, iya. yuk. Maaf tadi ada gangguan lah ini sebentar. Jadi ya itulah artinya tadi kalaupun orang-orang percaya yang masih khawatir berlebihan, di dalam kekhawatiran yang berlebihan ini sebenarnya terjadi kebimbangan kan. Ya Ya. percaya atau ya dia itulah manifestasi imannya kan kualitasnya. Tetapi begitu dia yakin bahwa itu adalah kehendak Tuhan apapun yang terjadi. Artinya 5 komponen jiwa kita ini kan sangat kait-mengkait ini kan antara memori, kehendak, imajinasi dan keinginan kita kan yang membuat kita masuk ke dalam kekhawatiran itu. Tetapi bukan berarti kita juga menafikan khawatir karena nanti seperti Inang Vince bilang terlalu pede kan orang melihat jadi percaya dirinya tidak seperti pada umumnya sehingga akan Iya, memberikan kesan atau asumsi dari yang melihat iya. over ya jadi over apa namanya Overconfidence. berlebih ya over confidence Over grace itu tadi. Tapi karena belum dirasakannya, kalau sudah dirasakannya sendiri baru ya dia itu paham. yang saya bilang. Jadi memang ya di antara berapa miliar sekarang orang-orang percaya yang di dunia ini yang telah mempercayai Yesus Juru Selamat ya berbeda-beda ininya kadarnya lah Kadarnya ya. kadarnya ya dan itu kita juga tidak bisa juga menyalahkan orang Iya. yang sampai ke titik seperti kita Iya. atau bisa saja kualitas yang seperti di atas kita juga kan banyak juga kan atau memang yang di bawah kita jadi ya saya pikir ini yang perlu harus saling melengkapi lah orang-orang percaya saling menasehati kan tetapi ya banyak jadi batu sandungan kalau apa yang kita sampaikan itu tidak bisa diterima jadi malah kontraproduktif kan ya itu juga jadi harus wanti-wanti harus was-was itu ya harus jeli kita untuk meresponnya jangan sampai nanti apa badia kok muncul pendapat itu kan dan itu tidak jarang kita dengar sering kita dengar itu Portibio tuh kita ini jadi dia karena berdalih belum di situ mengerti, kan belum berdalih di memahami. situ Iya. ya itu aja yang bisa saya lihat abang dari bacaan ini sehingga saya bilang ya di perenungan saya ya kalau masih dalam koridor karena kelima komponen jiwa ini kan fluktuatif itu mana yang dominan kan kadang-kadang ya sesuai tantangan yang masuk ke dalam diri kita kan atau di sekitar kita kan apakah kehendak itu yang menonjol atau imajinasi kita atau komponen yang lain yaitu bagaimana stimulasi yang kita terima kan dari sekitar kita baik itu dari keluarga dekat keluarga jauh bahkan dari kawan-kawan kita atau sahabat kita atau malah dari tetangga kita juga bisa saja disitulah jadi ujian saya pikir yang paling penting supaya kita menjadi berkat buat mereka juga dan ya jangan tersandung juga karena sikap kita yang overconfidence ini kalau itu
kacamata dari luar kan. Kalau kita kan, kalau yang sudah yakin, saya pikir nggak perlu juga menanggapi secara ekstrim. Jadi ada seperti dari kalangan Islam, Amang, Ya. yang mencoba, karena di dalam iman Kristen tuh siapa yang percaya walaupun memakan racun tidak akan apa-apa, tidak akan mati. Lalu sebenarnya iman Kristen bukan overconfidence, memang itu diberikan. Itu kuasa roh. Tapi mereka ingin mencobai, cobalah. Katanya kalau beriman kepada Yesus, minum racun pun nggak apa-apa. Jadi dipakai itu ya, Bang. Dipakai itu jadi senjata untuk menyerang. Iya. Iya. Dan itu pencobaan iblis sama Yesus itu kan, karena di firman Tuhan ada dikatakan tangan Tuhan akan menatang engkau katanya. Tetapi kalau dikatakan iblis supaya Yesus melompat karena tangan Tuhan menatang, itu mencobai Tuhan. Mencobain. Jangan mencobai. Jadi sama dengan iblis yang mencobai Yesus. Tapi saya tertarik di dalam Alkitab ada istilah bodoh. Ya, jangan kamu bodoh, hendaklah kamu mengetahui kehendak Tuhan. Dan selalu juga di orang yang bodoh itu mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian 5 perempuan yang bodoh dan 5 perempuan yang bijaksana. Jadi istilah Tuhan juga itu mengatakan bodoh. Bodoh. Iya, Istilah bodoh Tuhan juga jangan bodoh ya. Iya. Hosea 4 ayat 6 juga kayaknya ya ada bodoh juga itu. Iya. Sekali diam semua. Jadi maksud jadi itu ada jaminan yang diberikan Allah, tetapi jangan dipakai untuk show force. Betul. Ya. Karena potensi kekuatan jiwa atau kuasa roh itu diberikan semata-mata hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk menjadi si panggaron. So force ya. Gitu ya. Enggak lah, tapi kalau kita ungkapkan katakan begitu ya dalam pengungkapannya sangat saking gembiranya, tapi orang lain memikirkan lain gitu. Jadi karena dibilang tidak akan bisa kena racun gitu ya, kalau untuk show force dia menunjukkan kehebatannya, diminumnya racun ya itu mati juga. Ya justru itu yang saya bilang tadi, kan di komponen jiwa itu termasuk inteligensia kan ada. Ya. Inteligensia. Inteligensia itu kan diberikan Tuhan kepada manusia itu untuk bekal buat dia untuk memilah mana yang mengancam fisiknya. Kalau jiwanya kan ya fisik kan sebenarnya yang itu yang ya artinya kehidupan biologisnya kan akan terancam dengan meminum racun atau masuk ke misalnya seperti yang dalam Alkitab disuruh terjun dari ketinggian, artinya itu kan bisa saja. Jadi itu yang saya lihat ya harus tetap apapun ya harus memakai apa yang diberikan Tuhan, perangkat untuk manusia yang percaya kepada Dia. Tapi itu pun sebenarnya buat orang-orang di dunia ini yang belum percaya kepada Yesus juga tetap perangkat itu diberikan. Cuman komponen ya keimanannya ini yang sehingga dipakai komponen jiwa yang sebagai bagian dari jiwa ya, komponen inteligensianya ini yang sering menonjol, mendominasi lah.
Dan memang kita harus pahami juga seperti yang dikatakan di akhir penghakiman, yang dihakimi itu kan jiwa. Ya. Jiwa kita lah yang dihakimi. Jadi titik lemahnya, titik krusialnya itu adalah di jiwa. Jadi saya tertarik tadi yang Vince mengatakan mengenai kebodohan. Saya coba googling apa yang diajarkan Alkitab dalam mengenai kebodohan. ternyata ada juga di Google apa yang diajarkan Alkitab tentang kebodohan. Cukup banyak juga sih di sini. Iya, banyak dipakai istilah bodoh. Iya. Salah bodoh ini masuk jiwa juga sih. Dan itu yang dikatakan oleh Nomensen, Daftar Paulihamu Harajaw Nidibata di tonga-tongannya ka auto. Kerajaan Allah tidak dapat didirikan di dalam kebodohan, di tengah-tengah orang bodoh. Iya. Jadi Tuhan nggak suka orang bodoh ya? Ya, karena itu kerajaan Allah nggak bisa berdiri di tengah-tengah orang Nggak bodoh. bersih. Iya. Karena itu maka pendidikan juga dibutuhkan, kecerdasan intelektual. Iya. Kita juga diberi Tuhan akal budi yang sehat lah ya. Jadi jangan jadi kita memperalat firman Tuhan atau iman atau keyakinan kita sehingga kita jadi mencobai Tuhan. Iya. Dan perlu juga hikmat, ada hikmat. Iya. Nah, itulah didikan secara intelektual, kita juga harus berpendidikan. Ya inilah diskusi kita ini juga pendidikan juga ini. Ya, pasti. Iya. Tambah pengetahuan kan, tambah. Mudah-mudahan ada faedahnya. Iya, Ya, nanti iman dapat tanpa rapor. pengetahuan juga kan jadi sesuatu yang tidak berdampak. Iya. Iman harus berdiri di atas dasar intelektual dan pemikiran yang sehat. Jadi memang ada hubungannya ke sini juga ya. Ada hubungannya ke sini seorang yang teolog ya berkata begini, teolog itu berkata begini. Ya, orang yang berbuat baik tidak akan masuk surga. Karena perbuatan baiknya. Orang yang berbuat baik tidak masuk surga. Dan orang yang berbuat jahat pun tidak masuk neraka. Nah, kemana dia pergi? Ya kan? Orang yang berbuat baik tidak masuk surga, dan orang yang berbuat jahat pun tidak masuk ke neraka. Nah, lalu dia berkata, ini kadang-kadang memang benar enggak seperti itu. Berarti enggak ke surga, enggak juga ke surga. Ya, enggak ke neraka. Tetapi memang ditambahkan lagi dikatakan, hanya orang yang diampuni yang masuk ke surga. Hanya orang yang diampuni. Ya. Dan mereka yang tidak mendapat pengampunan, itulah menjadi penghuni neraka. Wah, ini memang ya apa namanya, teolog tingkat tinggi. Teolog tingkat tinggi memang. Hanya orang yang diampunilah yang masuk surga, dan mereka yang tidak mendapat pengampunan itulah menjadi penghuni neraka. Nah, disinilah ada satu juga
kolerasinya dengan lahir baru itu. Lahir baru kita ada metanoia, ya, diampuni, mengaku Yesus sebagai juru selamat, kita diampuni, kita lahir baru, dan segala berkat ada dalam roh kita di sorga. Diampuni dan mengampuni. Ya, nah itulah. Jadi kalau kita itu hanya mereka ya yang tidak mendapat pengampunan itu yang masuk neraka. Nah, itu memang. Pernyataan itu saya pikir bisa didukung dengan bahwa manusia itu tidak ada yang bebas dari dosa mulai dari Adam sampai akhir zaman. Betul. Itu. Jadi akhirnya memang artinya baik itu kan sangat relatif ukurannya kan. Ukuran dunia ini, ukuran mana. Tetapi yang diampuni itu yang pasti dia sudah sudah mengakui kekurangannya dan dia mohon pengampunan. Kan itu proses yang harus yang kehendak Tuhan lah kan itu. Ya, sudah bermetanoia. Ya, sudah ada ya metanoia di dalam kehidupannya. Betul. Jadi nggak salah pernyataan pendeta itu. Jadi baik karena kadang-kadang pemahaman pada umumnya baik itu adalah seturut dengan kehendak Tuhan kan, tapi belum tentu baik yang dilakukan itu belum jadi jaminan kan, seperti pernyataan yang tadi Amang Jarudin bilang. Itulah. Yang itu adalah kolorasinya dengan tadi itu hidup baru atau lahir baru. Seperti Nikodemus lah. Oke, udah. Oke. Lumayan diskusi kita ini. Iya. Marwastu ada mau disampaikan, Marwastu, Pendeta Ningrum. Oh, jadi pendengar aja dulu, Opung. Lagi ngurus anak. Sehat anak-anak? Masih belum tidur, Opung. Pada drop semua. Masih drop. Iya. Di Jayapura musim hujan kah? Iya, Opung. Panas, hujan, panas, hujan. Iya, sama ya. Rasa di seluruh Indonesia begitu. Musim apa? Sakit itu loh, Opung. Gatal-gatal. Aduh. Alergi gitu loh, Opung. Oh begitu, saya Batuk, ini sekarang pilek. seperti itu. Alergi kulit. Iya, saya begitu sekarang ini, gatal-gatal. Sama, saya juga seperti itu makanya. Aduh, Ini kayaknya ada dampak dari pandemi itu tempo hari. Gatal. Dari rudal itu. Kayak cacar-cacar begitu, Pong. Oh. Hanya di tangan, apa kaki lokasinya? Di tangan, kaki, badan juga seperti masuk angin itu jat. Tapi ini anehnya telapak tangan dan telapak kaki juga. Iya. Ada polanya, pola tertentu. Jadi dia dominan kaki, tangan, dan di sekitar mulut. Yang tidak tahu dibuatlah ya sampai sekarang ini varian virusnya dinamai virus Singapura sama dari pernyataan dari nggak tahu dari WHO atau dari Kemenkes, karena pola itu di beberapa tempat mirip. Apa itu juga dampak nyamuk apa namanya kemarin dibilang itu? Yang itu untuk demamnya aja, apa itu namanya ya, agak nyamuk yang ditebar itu. Bahaya ya. Lawan Komjen si Pangrekun itu. Ya,
Kalau untuk demam Tapi berdarah, itu demam. lain lagi ininya itu Amang. Kalau analisanya si Parengku, Pangreku. Parengke ya. Lain lagi itu ini ya. Tapi yang flu ini yang mirip flu memang lebih sering mengenai anak-anak sih ininya, yang menderita, yang ini yang kena. Bisa orang tua tapi jarang. Kita semua. Oke, Abang Ina. Ya. Sudah bisa kita tutup. Lumayan ini diskusi kita walaupun sedikit. Oke, baik. Pendeta Nenggrum. Halo, Pendeta Nenggrum. Bagaimana kabar Pendeta Nenggrum? Pak, ini outside. Ya, mungkin makan kali. Oke. Halo. Apa Halo, kabar Pung. ini, Pung? Lucu. Lucu. Halo semua. Bilang. Makanya jadi pendengar aja dulu, Pung. Terus. Iya. Itu Pung semua itu. Halo. Komunikasi Pung dia semua. melalui Zoom-nya. Salam kenal, Bang. Sampai jam sekarang belum tidur ya? Bangun, suka bangun tengah malam, Inang. Oh, ini kan sudah jam 11 di Iya, Papua, setengah toh? 12. Iya. Tadi sudah tidur, tapi bangun lagi karena saya keluar kamar, toh, Inang. Jadi, Saya dulu di Dok 7 loh. Saya di Dok 7. oh, Dok 7 ya HKBP. iya, Nggak tahu. kami juga pernah tinggal di Dok 7. Oh iya, Kak, depan Pertamina itu. Oh, Iya. di ininya, Di kami di atas. yang Yang di Amang Opung Simanjuntak dulu punya rumah itu. Nah, kami di situ dulu. Oh ya. Yang dekat gereja itu. Di atas HKBP. Iya. Di atasnya Kontrak HKBP. kami di situ. dulu masanya kami belum diizinkan gereja suku di situ. Oh GKI. ya, tahun 79 itu baru Iya. mulai. Iya, GKI semua. GKI Sion. Ya. Oh, Dok 8 ya, Inang. Dok 8. Ya, saya gereja di situ dulu. Oh. Oke, kita boleh tutup aja ya. Ya. Iya, Mang. Baik, mari Iya. kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur malam hari ini boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Ada banyak hal yang kami peroleh dari diskusi, terutama tentang keselamatan jiwa, tubuh dan roh, yang Kau telah memberikan kerajaan-Mu bagi kami. Dan Tuhan Yesus, Kau telah menebus kami dari dosa-dosa kami, sehingga tubuh, roh, dan jiwa kami telah menjadi milik-Mu sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mewariskan kepada kami kerajaan sorga, dan kami telah menjadi anak-anak Bapa di sorga, dan di dalam Engkau juga telah dijanjikan hidup kekal bersama-sama dengan Engkau kelak di dalam sorga. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk setiap hal yang boleh kami pergumulkan, terutama firman Tuhan melalui link Zoom, mana kami boleh bersama-sama juga untuk diingatkan kembali, disegarkan, dan itu juga menjadikan iman kami terus bertumbuh ke arah kesempurnaan Kristus. Terima kasih Bapak untuk diskusi kami malam ini. Seberapapun kami yang hadir, biarlah dalam lawatan kasih Tuhan kami boleh masing-masing juga
saling menopang, bertumbuh di dalam iman. Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang tidak dapat bergabung. Biarlah besok dan hari selanjutnya kami masih boleh Kau perkenankan untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Berkatilah persekutuan kami malam ini. Sebentar kami akan berpisah dan beristirahat malam. Besok pun dalam ibadah minggu kami mau bersama dengan jemaat. Berkati kami Tuhan dengan semua rencana kami ke depan. Sepanjang dalam perkenanan Tuhan, biarlah kami juga boleh saling berbagi di dalam iman dan di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon ampun atas dosa-dosa kami. Agar setiap doa kami tidak terhalang, dan Kau mengurapi kami melalui persembahan syukur, doa-doa kami. Tuhan kiranya mengurapi dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Bila doa syukur permohonan kami persembahkan, kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan yang juga sudah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. lah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, Dan dan ampuni ampuni kami atas kesalahan kesalahan kami, seperti kami kami juga sudah mengampuni orang bersalah, orang yang bersalah pada kami, dan dan jauh jangan kami ke dalam ke dalam pencobaan, tetap lepaskan kami daripada yang jahat. karena Yang kerajaan kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara hari ini hingga kekal selama-lamanya. Amin. 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 Baik, terima kasih Amang Inang. Shalom. Selamat malam. Terima kasih Abang. Ketemu besok, Tuhan memberkati. Malam, ya. Malam. Malam.